Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas stoikiometri larutan, part yang ke-9, yaitu tentang stoikiometri reaksi larutan, dan kita akan membahas contoh soal tentang campuran logam dan kadar senyawa. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Untuk melarutkan 0,75 gram paduan logam magnesium dan aluminium diperlukan 35 ml larutan asam sulfat 1 molar. Tentukan susunan campuran tersebut, diketahui AR sekian nih. Nah, lagi-lagi kita dihadapkan pada soal campuran. Jadi kita buat reaksinya terlebih dahulu, tapi harus dipisah ya, ingat tadi ya. Di sini campurannya magnesium Mg dan aluminium Al, direaksikan dengan H2SO4. Jadi kita buat reaksinya Mg sama H2SO4, kemudian nanti Al sama H2SO4 masing-masing. Mg solid plus H2SO4 aki ya. Kita cek ini sama ya, logam plus asam menjadi garam plus gas hidrogen. Syaratnya logam harus terletak di sebelah kiri hidrogen pada deret volta. Mg terletak di sebelah kiri H pada deret volta. Sehingga reaksi ini bisa berlangsung. Kalau berlangsung, Mg mengusir posisinya H, Mg itu kan muatannya plus 2 ya, Mg2 plus sama SO4 2-, berarti ya sudah pas, menjadi Mg SO4. Wujudnya, SO4 garam yang mudah larut, Mg tidak termasuk dalam perkecualian, sehingga aki. Plus gas hidrogen, H2 gas. Yang kedua, di situ Al, aluminium. Al solid plus H2SO4 aki. Kita lihat apakah Al di sebelah kirinya H? Ya, berarti Al juga bereaksi. Kalau tadi kan Zn bereaksi, Cu nggak bereaksi. Sekarang dua-duanya bereaksi. Berarti Al kita tahu Al3+, ya. Berarti kalau bereaksi menjadi Al2, SO4 3 kali. Wujudnya aki juga. Plus gas hidrogen. Kita setarakan masing-masing. Yang pertama, logamnya Mg di kiri 1, di kanan 1 sudah setara. Non-logamnya S di kiri 1, di kanan 1 sudah setara. H, 2 sudah setara. O-nya 4 sudah setara. Sekarang Al di kiri 1, di kanan 2. Berarti di sini 2. Lalu S, 1 di sini 3. Berarti 3. Lalu H di kiri 6, di kanan 2. Berarti 3. O di kiri 4 kali 3, 12, di kanan 4 kali 3, 12. Sudah setara. Kalau sudah, kita misalkan dulu ya. Jadi di sini misal masanya Mg itu X gram. Karena paduannya itu 0,75 gram, berarti masanya Al sisanya, yaitu 0,75 min X gram. Oke, kita hitung molnya masing-masing ya. Molnya Mg berarti kan massa dibagi AR. AR-nya Mg 24. Masanya X, berarti X per 24. Kita langsung taruh molnya Mg di bawahnya Mg di sini. X per 24. Lalu molnya Al. Al di situ AR-nya 27. Karena masanya 0,75 min X, maka molnya 0,75 min X per 27. Oke? Kalau sudah, gini. Untuk melarutkan kedua logam ini diperlukan 35 ml larutan asam sulfat 1 molar. Mol punyanya asam sulfat yang total ini, itu kita tidak bisa masukkan yang ke sini berapa, yang ke sini berapa. Pokoknya kalau dijumlah adalah mol total yang diketahui di sini. Artinya gini, artinya kita cari molnya H2SO4 yang dibutuhkan untuk Mg berapa, dalam X ya. Dan mol H2SO4 yang dibutuhkan untuk larutan Al juga dalam X. Oke, kita mulai dari Mg. Mg di sini sama H2SO4 itu sama-sama koefisiennya 1. Sehingga kalau Mg ini X per 24 mol, berarti H2SO4 juga X per 24 mol. Karena kalau koefisiennya sama, molnya juga sama. Jadi ini X per 24 mol juga. Oke, nah tapi di sini yang Al, ini 2, ini 3. Kalau ini 2, ini 3, berarti kan ingat ya, koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui. Berarti koefisien ditanya kan 3, per koefisien diketahui 2. Dikali mol diketahui 0,75 min X per 27. 3 bisa coret sama 27 jadi 9. Atau ini sama dengan 0,75 min X per 18. Ini ya. Nah, mol yang bereaksi dengan Mg sekian, mol yang bereaksi dengan Al sekian. Kalau dijumlah itu adalah mol total. Kita cari di sini. Molnya H2SO4. Itu kan sama dengan M kali V. Ya. Dan molnya H2SO4 kita bisa anggap penjumlahan dari X per 24 ditambah
0,75 min X per 18. Sama dengan M kali V. M-nya 1, molaritasnya, V-nya 35 ml, kita jadikan liter, berarti 0,035. Oke, kita tinggal hitung aja, nanti pasti X ketemu. Kita samakan penyebut. Menjadi 24 sama 18 itu 72 ya. 24 kali 3 berarti atasnya ini 3X. Terus 18 ke 72 itu dikali 4. Berarti 0,75 dikali 4, X dikali 4. 0,75 kali 4 itu 3. Min X dikali 4 berarti 4X. Sama dengan 1 kali 0,035 itu 0,035. Oke, kita lanjut ke sini. 3X plus 3 min 4X berarti itu tinggal 3 min X. 72 langsung kita kalikan ke 0,035. Kita kalikan ke kanan, hasilnya adalah 2,52. Jadi X sama dengan 3 dikurangi 2,52 atau 0,48. Nah, X sudah ketemu, kita bisa jawab soalnya. Jadi masanya Mg itu berarti kan X ya sudah 0,48 gram. Dan masanya Al itu 0,75 dikurangi 0,48. Hasilnya 0,27 gram. Jadi kita dapatkan susunan campuran itu adalah Mg atau magnesiumnya 0,48 gram dan Al atau aluminiumnya 0,27 gram. Oke, paham ya? Kita ke contoh soal berikutnya. Sebongkah batu kapur dari daerah pegunungan yang mengandung kalsium karbonat diambil sebanyak 100 mg lalu dilarutkan dalam 25 ml larutan asam klorida 0,1 molar. Ternyata untuk menetralkan asam klorida yang berlebih dibutuhkan 6 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Tentukan kadar kalsium karbonat dalam batu kapur tersebut. Oke, jadi di sini tahap pertamanya sama. Kita buat dulu reaksinya. Ini kan kalsium karbonat ya, batu kapur yang mengandung kalsium karbonat berarti CaCO3. Wujudnya masih bongkahan, berarti masih solid. Kita tulis CaCO3 solid. Dilarutkan dalam larutan asam klorida, berarti di sini bereaksi dengan HCl ya, plus HCl Aq. Ini adalah reaksi garam dengan asam. Garam dengan asam termasuk reaksi penggantian ganda. Berarti kita cek dulu seandainya bereaksi menjadi apa ini. Seandainya bereaksi kan Ca sama Cl ya, Ca2 plus Cl itu min berarti CaCl2. Wujudnya kita skip dulu, plus H atau H plus sama CO3. CO3 2 min berarti H2CO3. H2CO3 ini masih ingat termasuk dalam senyawa yang tidak stabil. Langsung aja kita hapus menjadi H2O liquid plus CO2 gas. Di sini wujudnya CaCl2 adalah Aq ya, karena klorida dan tidak termasuk dalam perkecualian. Jadi artinya reaksi ini bisa berlangsung karena ada senyawa yang tidak stabil, yaitu H2CO3 yang terurai menjadi H2O dan gas CO2. Oke, selanjutnya di sini, setelah direaksikan, ternyata untuk menetralkan asam klorida yang berlebih. Nah, ada asam klorida yang berlebih, artinya reaksi ini pasti MBS. Ya kan? Mula-mula bereaksi sisa, artinya di sini HCl yang tersisa karena asam klorida berlebih terus dinetralkan pakai NaOH. Ngerti ya? Jadi sisanya HCl yang nanti di sini itu direaksikan sama NaOH. Jadi kita lompati 3 baris karena ini MBS. HCl yang tersisa atau HCl yang berlebih tadi direaksikan sama natrium hidroksida NaOH Aq. Ini reaksi asam basa biasa ya, nggak ada syaratnya, pasti bisa berlangsung menghasilkan NaCl Aq plus H2O liquid. Oke, kalau sudah kita setarakan dulu. Yang pertama di sini Ca1 di kanan 1, lalu non logamnya Cl di kiri 1 di kanan 2, berarti di sini 2. Terus hidrogen 2 di kanan 2, sudah setara. O di kiri 3 di kanan 1 plus 2, 3, berarti sudah setara. Yang bawah, Na setara ya, Cl setara, H 1 tambah 1, 2, di sini 2, setara, O di kiri 1 di kanan 1, berarti sudah setara. Kalau sudah, kita cari mol zat yang diketahui. Di sini hati-hati, 100 mg ini bukan CaCO3. Jangan massa yang 100 mg ini kalian bagi sama mR-nya CaCO3, terus kalian taruh molnya di sini. Nggak boleh. Massa harus massa zat murni. Di sini 100 mg ini nggak murni,
Kok tahu? Karena sebongkah batu kapur ini mengandung kalsium karbonat. Artinya 100 mg ini sebongkah batu kapur, bukan kalsium karbonatnya. Artinya 100 mg ini tidak sepenuhnya mengandung kalsium karbonat. Hanya sebagian. Justru pertanyaannya adalah tentukan kadar kalsium karbonat. Artinya dari 100 mg ini ada berapa kalsium karbonatnya? Itu yang ditanyakan. Artinya di sini 100 mg ini tidak termasuk mol zat yang diketahui. Terus di sini HCl bisa dihitung ya. Molnya HCl di situ kita hitung NHCl. Berarti pakai molaritas kali volume ya, M kali V. Molaritasnya 0,1. Volumenya 25 ml. Tapi di sini di soal ini saya akan coba pakai milimol ya. Jadi biarkan volumenya dalam mililiter 25. Jadi 0,1 kali 25 itu 2,5, tapi satuannya milimol. Tapi hati-hati nanti juga ikut semua. Volumenya pakai mililiter semua, molnya pakai milimol semua, masanya juga pakai miligram semua. Kebetulan di sini nanti diketahui masanya juga dalam miligram. Jadi biarkan aja pakai milimol, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita taruh 2,5 di sini. Dan kemudian yang diketahui lagi adalah untuk menetralkan HCl itu dibutuhkan 6 ml larutan NaOH 0,1 molar. Artinya kita cari molnya NaOH. M kali V juga 0,1 dikali volumenya 6, berarti 0,6 milimol. Oke, 0,6 kita taruh di bawahnya NaOH, berarti di sini. Nah, kalau sudah gini, di sini senyawa yang menjadi jembatan reaksi pertama dan kedua apa? Yaitu HCl, karena tadi kelebihan HCl pada reaksi pertama direaksikan atau dinetralkan dengan NaOH. Sehingga kalau dinetralkan dengan NaOH dan di sini NaOH-nya 0,6 milimol, maka HCl-nya juga 0,6 milimol. Ini ya. Nah, terus 0,6 milimol ini boleh kita pindahkan ke mol sisanya HCl. Jadi di sini. Langsung pindahkan 0,6. Beda sama soal yang tadi ya. Yang tadi kan diambil sekian mili kemudian direaksikan. Ini kan semuanya direaksikan. Jadi kelebihan asam klorida yang pada reaksi pertama semuanya direaksikan dengan NaOH. Jadi kalau pada reaksi pertama tersisa 0,6 milimol HCl, maka yang bereaksi dengan NaOH pada reaksi kedua juga 0,6 milimol. Oke, kalau sudah kita lengkapi MPS yang di sini. Kita mulai dari HCl ya. Mula-mulanya 2,5, sisanya 0,6. Artinya yang bereaksi berapa? Logikanya berarti kan 2,5, sisa 0,6, berarti dikurangi ya. 2,5 dikurangi 0,6 itu 1,9. Yang bereaksi 1,9. Ngerti ya? Lalu kita lengkapi. Ingat kalau MPS lebih baik dilengkapi. Mol mula-mula bereaksi sisa untuk setiap zat. Jadi di sini yang CaCO3 ini kan 1 koefisiennya. HCl 2. Berarti kan 1 per 2 kali 1,9. Hasilnya 0,95. Lalu di sini sisa sama mula-mulanya berapa? Logikanya gini. Kan kalsium karbonat direaksikan dengan HCl. Terus untuk menetralkan HCl, artinya HCl ini berlebih. Kalau HCl berlebih, berarti reaktan satunya pasti habis. Berarti CaCO3 ini pasti nggak ada sisa. Kalau nggak ada sisa, bereaksi 0,95, berarti mula-mulanya juga 0,95. Ini ya. Lalu kita lengkapi yang kanan, CaCl2, ini 1 koefisiennya. Berarti ini 1 semua, berarti sama 0,95 semua ya. Pasti sama kayak CaCO3. 0,95, 0,95, 0,95, sisanya juga 0,95 semua. Oke, kalau sudah sekarang gini, kita sudah dapat molnya CaCO3 yaitu sebesar 0,95 milimol. Ya, dari mol CaCO3 yang mula-mula ini kita hitung massa CaCO3. Yaitu massa CaCO3, kita pakai rumus N kali MR. N-nya di sini 0,95. MR-nya CaCO3, Ca40, C12, berarti 52. O kali 3, 16 kali 3, 48, tambah 52, 100. Pas ya. MR-nya CaCO3 100, 0,95 kali 100 itu 95. Hati-hati satuannya miligram. Karena tadi N-nya dalam milimol, sehingga masanya CaCO3 juga dalam miligram. Nah, kalau sudah, kita pakai logika. Tadi sebongkah batu kapur masanya 100 mg. Dari 100 mg ini, hanya mengandung CaCO3 sebanyak 95 mg. Atau dengan kata lain, sisa 5 mg-nya itu zat lainnya, pengotor atau senyawa-senyawa lainnya. Jadi di sini kita hitung kadarnya. Kadar atau saya tulis persen CaCO3, berarti masanya CaCO3 95 dibagi masanya yang nggak murni, yang bongkahan itu 100. Ya, 95 per 100 kali 100%. 100-nya bisa dicoret, jadi tinggal 95%. Ya sudah, kita dapatkan persen CaCO3 atau
kadar kalsium karbonat dalam bongkahan batu kapur tersebut adalah sebesar 95%. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.